Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 9? Semoga kalian selalu sehat dan pastinya senantiasa bahagia. Dan satu lagi yang utama, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran PKN pertemuan 5 dan 6. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak hebat kelas 9, terkadang bukan cita-cita kita yang terlalu tinggi, tapi lompatan kita yang terlalu pendek untuk meraihnya. Yuk, lipat gandakan semangat dan usaha kita. Harapan itu masih ada. Salam semangat. Untuk di pertemuan 5-6 ini kita mulai menginjak di bab 2, membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Terus kita bahas tentang hakikat ideologi terbuka. Apa itu? Hakikat ideologi terbuka adalah istilah, ide, gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita yaitu berupa sebuah ilmu. Kata ide dan ideologi itu dibangun dari dua kata, yaitu ide dan logi, yaitu mempunyai arti tentang ilmu pengetahuan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ibu ulangi sekali lagi ya. Ideologi terbuka itu mempunyai ciri khas, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar atau tidak mengambil dari adopsi dari luar negeri atau dari manapun, melainkan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat kita sendiri. Lanjut. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Suyanto Puspowardoyo, yaitu mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Terus selanjutnya yaitu Mupyarto mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Selanjutnya, Patmo Wahjono menyatakan ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Dan yang terakhir, Fran Magnus Susino menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Dan masih banyak lagi ya pengertian-pengertian dari para ahli. Untuk pertemuan kelima ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke pertemuan ke-7. Kita masih di bab yang sama, tapi pembahasan kita yaitu tentang
kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kalau tadi pengertian-pengertian dari ideologi terbuka di pertemuan kelima, di pertemuan keenam ini kita membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yaitu yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, dan penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut, yaitu nilai dasar, instrumental, praksis, dan nilai dasar. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah nilai dasar dari keterbukaan ideologi Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Dan yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Lanjut, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan status atau pokok kaidah negara yang fundamental. Lanjut, yang terakhir adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan Ibu dari pertemuan 5 dan ke-6. Semuanya kalau kalian pengen lebih jelas lagi, Ibu sudah berikan modulnya, silakan kalian baca dan kalian pahami. Lanjut ke diskusi dan mengerjakan tugas di pertemuan 5-6 ya. Tetap semangat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.